Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini aku pengen sharing tentang langkah-langkah membuat itinerary waktu kalian mau ke China. Nah, udah banyak banget nih dan udah nggak zaman pakai tour guide lagi. Kalau misalnya apalagi kalian bisa bahasa Mandarin, silahkan saja pergi ke China tanpa tour guide dan kalian bisa menghemat banyak sekali fee. Tapi buat temen-temen yang mungkin perginya tour atau misalnya kalian memang pengen yang presisi, kayak misalnya udah ada tujuan pengen shopping, pengen sourcing, nah itu kalian silahkan pakai aja agent untuk memudahkan perjalanan kalian. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke poin pertama. Tentukan kota tujuan dan juga tempat wisata yang ingin kalian kunjungi. Nah biasanya ini tuh yang paling penting karena kalian tahu bahwa China itu banyak banget tempat-tempat wisata yang wow, yang cantik, yang viral. Dan aku juga salah satu FOMO-nya waktu itu viral banget Chongqing, dan akhirnya aku memutuskan ke Chongqing dan aku udah list nih kira-kira tempat yang aku ingin pergi itu di mana aja. Habis itu baru aku aturlah transportasinya. Let's say misalnya kalian pengen ke Beijing. Kalau Beijing itu kan kota yang terkenal dengan sejarahnya, kayak misalnya Great Wall of China, Forbidden City, Summer Palace. Jadi kalau misalnya kalian suka sejarah, pengen tahu more tentang budayanya China, tentang sejarahnya mereka, ya silahkan ke Beijing. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih modern, yang kayak lebih fast living pace-nya, penduduk lokal, ya Shanghai adalah jawabannya. Kayak misalnya The Ban Oriental Park Tower, ada juga Disneyland, kalian bisa pergi. Kemudian ada Yuyuan Garden juga. Yang ketiga itu ada Guangzhou atau Shenzhen. Di sini kalian bisa belanja kuliner dan dia itu ada satu yang advantage-nya yaitu deket sama Hong Kong. Dan tempat wisatanya kayak Canton Tower, Ancestral Hall, Xiamen Island, Window of the World, and Damesha Beach, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga kota budaya which is Xi'an. Kalau misalnya kalian tahu Ping Mayong atau Terracotta Warriors, itu ada di Xi'an. And also di Guilin dan di Changjiajie, di juga Chengdu itu adalah yang lebih ke alam. Kalau suka pegunungan, suka mendaki gunung, Guilin, Changjiajie lah jawabannya. Dan juga Chengdu sih, Chengdu yang di Pengku kemarin aku pergi itu, wow, it's so beautiful. Kayak little Swiss-nya di China gitu guys. Setelah kalian tentuin kota dan juga tempat wisata, next yang kedua adalah berapa hari. Berapa hari kalian pengen stay di kota tersebut. Let's say Beijing 2 hari, Shanghai 2 hari. Oh ternyata kamu lebih tipikal yang suka Hong Kong, kamu pengen taruh 4 hari. Nah kamu harus make sure hari-harinya itu dan juga kira-kira 2 hari cukup nggak ya? Atau misalnya kayak 3 hari cukup nggak ya? Kadang kala kalian itu menaruh terlalu banyak spot wisata yang ternyata 2 hari itu sebenarnya nggak cukup. Jadi make sure kalian harus presisi lagi nih, kira-kira deket gak ya si A dan si B ini. Yang ketiga adalah atur transportasi. Kalau misalnya antar kota kayak misalnya Beijing ke Shanghai, aku saranin pakai kereta cepat atau Gaotie. Kalau misalnya dia masih di dalam kota kayak Shanghai Yuyuan Garden ke Nanjing Tonglu misalnya, itu kalian boleh pakai kereta bawah tanah gitu. Dan juga ada bis-bis jarak jauh, kayak misalnya dari Beijing itu kan ada kayak satu tempat gitu bis yang khusus untuk ke Great Wall. Great Wall kan jauh banget ya dari pusat kota. Jadi kalian harus tahu itu bis dari pusat kota ke tempat wisata. Stasiun juga ada nggak tiketnya di hari itu, atau kalian mesti beli dari jauh-jauh hari supaya nggak rebutan, karena kan ya di China itu apalagi kalau hari besar kayak misalnya liburan New Year atau misalnya liburan yang untuk kemerdekaan China, itu kalian harus rebut tiketnya guys. Nah, untuk rekomendasi aplikasi aku pakainya Veichu, Earsunlink, sama juga Ctrip, Traveloka, dan juga Klook. Ini lebih ke one day tour sih. Kalau misalnya kalian nggak tahu tempat ini dan baru pertama kali pergi, aku saranin pakai aja tour agent supaya kalian nggak tersesat. Berikutnya adalah cari akomodasi strategis. Kalian misalnya udah tahu nih tempatnya adalah di, let's say di Great Wall. Mungkin kalian boleh taruh tempatnya di Great Wall, terus cari hotel terdekat di tempat tersebut. Dan itu sangat-sangat penting menurut aku, karena kalian gak usah keluarin duit buat kayak mesen taksi lagi. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di dekat tempat wisata itu memang harganya pasti lebih mahal ya kalau daripada kalau kalian tinggal di pinggiran, tapi itu akan menghemat waktu. Apalagi kalau misalnya kalian itu bukan yang kayak jalan-jalan yang ikut tur gitu. Kalau tur kan udah emang tersusun 7-8 bangun, 8.30 semua harus udah selesai makan di hotel kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kalian kayak aku yang lebih free, biasa kalau aku jalan-jalan sih aku selalu cari hotel yang deket tempat wisata. Tapi kalau misalnya nggak dapet atau misalnya terlalu mahal, aku juga bakalan tinggal di pinggiran, terus aku bakalan berangkat lebih awal untuk ke tempat wisata tersebut. Make sure, ini juga salah satu tips ya, ketahui bahwa beberapa tempat di China itu memang harus reservasi terlebih dahulu, apalagi kalau misalnya hari-hari besar. Paling terakhir adalah susun
ataupun jadwal harian. Nah, kalau untuk jadwal harian seperti yang udah aku bilang tadi, tinggal kalian pasangin aja dari 1 sampai 4. Kalian pertama pilih dulu tempat ataupun kota wisata yang kalian pengen tuju, baru tempatnya apa, baru kalian susun-susun. Kalian boleh pakai bantuan ChatGPT juga. Kemudian kalau aku sih, aku lebih banyak pakai Xiaohongshu atau Rednote, karena basically kan aku juga bisa lah Mandarin, jadi aku suka pakai Rednote karena Rednote itu mereka kasih kayak beberapa kayak tips perjalanan dan juga tempat-tempat yang dikunjungi, berapa lama, apakah harus jalan atau naik taksi, jadi itu lengkap Paul. Kalau misalnya kalian bisa berbahasa Mandarin, silahkan gunakan Rednote, itu akan memudahkan kalian. Segitu dulu untuk sharing aku di video hari ini. Kira-kira masih kurang apa ya? Kalau misalnya ada kurang, silahkan komen di bawah, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and I'll see you on the next video. Bye bye.